Ya, siap. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa hadirkan Bapak sebagai pembicara ya, sebagai narasumber di siap. acara kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Gimana Ini Mbak Luki ya? Bapak? Iya, betul. Oh iya, Pak. siap Mbak Luki. Ya. Alhamdulillah baik. Baik, sangat baik. Alhamdulillah. Ini saya perwakilan dari teman-teman. Ini Pak Isparkesmas mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Pak Taufik ya. Semoga. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Barakallah untuk semua. Berkah semuanya. Amin. Amin. Ya. Ini kita ngobrolnya sambil santai aja Pak ya, sambil ya, bisa santai aja. Sambil makan rujak bisa. Asal nggak sambil merokok lo ya. Oh iya. Iki monggo, iki. Iya betul. Baik. Ini kemarin kan kita sempat ngobrol nih Pak sama teman-teman. Ayo kita nih mau angkat nih tentang isu-isu yang paling update lah ya di lingkup kesehatan gitu loh di saat ini. Betul. Gitu. Itu kemarin kayaknya yang baru kemarin banget yang sempat sampai viral di semua sosial media itu kan tentang penyakit yang kayak campak, terus rabies gitu Pak ya. Itu kan kemarin sempat anjing gila. Anjing gila iya. Dan tapi alhamdulillahnya untuk di Lamongan tidak ada kejadian Pak ya. Alhamdulillah betul. Alhamdulillah, iya. Itu kemarin kan sempat ramai tentang vaksin anti rabies gitu Pak ya. Vaksin anti rabies itu. Nah, mungkin ini Bapak mau share tentang sebenarnya itu menyikapi kejadian kayak kemarin tiba-tiba ada bukan bayi, anak-anak digigit anjing terus kena rabies. Gimana ini Pak? Meninggal juga ya. Iya, meninggal gitu. Ya. Jadi di Dinas Kesehatan ini ada sebuah bidang di sana menangani tentang penyakit menular dan tidak menular. Dan penyakit menular ini ada yang sifatnya ini menjadi sebuah perhatian khusus karena bisa menjadi sebuah kejadian luar biasa. Nah, saat ini yang banyak terjadi di kita berita-berita salah satunya adalah rabies ya. Yang kedua kemarin antraks ya juga ada setelah Lebaran Idul Adha kemarin kalau nggak salah di daerah Jogja mungkin ya, daerah Jawa Tengah atau Jogja ada antraks juga, betul. Dan mungkin campak dan penyakit-penyakit lain yang perlu diwaspadai juga. Nah, untuk rabies ini kan kita sering kenal dengan anjing gila ini Mbak Luki. Betul, iya Pak. Iya, betul anjing gila. Kenapa disebut anjing gila? Karena ketika anjing itu terkena sakit rabies, perilakunya kayak gila. Kayak gila. Jadi kayak gila itu dia tidak terkendali, gelisah ya. Karena rabies ini virusnya ini kan yang diserang susunan saraf pusat, gitu ya. Jadi kalau gambaran ini infeksi ya. Kalau infeksi masuk ke dalam tubuh kita, biasanya gejala infeksi itu salah satunya adalah demam. Salah satunya ya, demam. Kalau demam, kemudian tentu badan sakit semua. Nah, kemudian ini kalau virusnya itu menyerang susunan saraf pusat, maka tanda-tanda kelainan di infeksi saraf pusat itu muncul. Seperti kegelisahan, dan di sini ada efek juga dia takut cahaya, takut berisik, takut air, takut angin, dan lain sebagainya. Dan sifatnya dia gampang marah juga. Makanya hati-hati untuk itu. Nah, untuk rabies ini apabila penderita ini datang ke petugas kesehatan ketika sudah ada gejala, ini biasanya terlambat sudah. 90% lebih tidak akan tertolong, Mbak Luki. Jadi kalau ada seseorang digigit anjing atau
hewan yang bisa menular rabies, yang pertama adalah selain luka itu diatasi, yang pertama adalah betul-betul melihat yang menggigit ini ada tanda-tanda untuk anjing gila atau enggak, rabies atau enggak, yang seperti saya sebut di depan tadi. Dan segera yang utama adalah diberi anti rabies, ya ini sangat sangat penting. Jadi jangan nunggu ada gejala terus dikasih anti rabies, ini sudah terlambat sekali. Sudah terlambat ya? Iya, sudah sangat terlambat. Jadi ya ketika digigit serta-merta sedini mungkin dilakukan untuk pemberian anti rabies. Seperti itu untuk perlindungannya. Ini untuk rabies, Mbak. Baik. Jadi kalau misalnya ada kejadian nih Pak, ada kejadian rabies. Terus ada kejadian digigit anjing gila tadi ya. Itu kira-kira ada kayak masa golden time gitu, harus segera mungkin misalnya dalam berapa jam gitu kita harus dapat vaksin anti rabies atau seperti apa, Pak? Jadi kalau dari data-data bahwa dia masa inkubasi adalah kuman masuk ke tubuh sampai menimbulkan gejala, memang bervariasi. Tapi biasanya yang paling cepat itu masa inkubasinya rata-rata adalah sampai 7 hari. Jadi sebaiknya periode sebelum muncul gejala, sebelum 7 hari itu diberikan vaksin anti rabies. Dan kalau bisa ya, kalau memang kita hati-hati digigit ya sebaiknya kita dilakukan vaksinasi anti. Iya, diberi anti rabies. Saya kira seperti itu. Itu lebih aman. Oh gitu ya. Lalu untuk pemberiannya itu cukup 1 kali dosis atau perlu dosis ulangan atau mungkin seperti apa ya Pak? Iya. Biasanya untuk vaksin ya, pengalaman kita vaksin juga untuk yang lain, itu tidak bisa sekali tidak bisa. Selalu perlu booster ya. Kalau di sini pun sama, pertama dikasih, nanti diulang 7 hari, kemudian diulang lagi pada hari ke-21. Jadi 3 minggu dari pemberian pertama diberikan lagi. Jadi tetap dilakukan booster, seperti vaksin yang lain juga. Jadi untuk memperkuat itu perlu di booster. Dan kalau rabies ini perkiraan dari data-data, dia bisa memberi perlindungan sampai 10 tahun. Sampai ya, rata-rata seperti itu. Iya. Itu kalau tidak salah, kalau untuk di daerah-daerah yang endemi itu sudah ada tindakan pencegahan gitu Pak ya? Insya Allah biasanya kita kan punya sistem ya, sistem surveillance ya, sistem epidemiologi. Jadi insya Allah pada daerah yang ada kasus tentu akan dilakukan perlakuan antisipasi SOP pencegahan yang kuat di tempat itu. Hanya memang untuk rabies ini kita tidak bisa kesehatan bekerja sendiri ya, karena menyangkut hewan. Jadi kita perlu kolaborasi yang kuat dengan dinas-dinas yang lain, bagaimana tidak hanya orangnya yang diantisipasi tidak tergigit, tetapi hewan-hewan yang berperilaku untuk kecurigaan rabies ini juga harus diatasi, seperti itu. Dan rabies ini, kalau memang, rabies ini kan, kalau sudah kena dan gejala kan sudah sulit ya. Jadi kalau ada hewan terkena rabies dan itu kan sudah menunjukkan gejala. Saya kira sulit untuk disembuhkan ya. Solusinya ya mungkin dinas terkait lebih tahu ya. Mungkin ada pemusnahan atau isolasi, pemusnahan atau seperti apa, seperti itu ya. Oh gitu. Jadi yang paling penting kalau kita ini lebih ke manusianya Pak ya. Berarti kalau begitu iya, betul. Kena gigitan, secepat mungkin dibersihkan dulu ya lukanya ya berarti ya. Lukanya tentu luka itu di-handle, gitu ya. Betul. Tapi juga harus memperhatikan yang gigit ini rata-rata ada perilaku gila enggak ya? Iya. Tapi kalau memang untuk preventif, wah wis vaksin aja ya, beri anti rabies saja, itu saya kira lebih menguntungkan lebih ya. Aman ya. Khususnya pada daerah-daerah yang endemis ya, di situ ada terjangkit kasus, itu saya kira harus lebih hati-hati. Iya. Oke, itu biar meskipun kita di Lamongan ini belum ada dan semoga tidak ada kedepannya, alhamdulillah, betul. Iya. Jadi lebih aware gitu Pak, barangkali nanti ternyata
oh satu ketika ada kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Betul. Jadi saya sampaikan ke teman-teman semua di Lamongan, karena di daerah sekitar Sumatera Utara ya banyak kasus itu, kita tetap untuk waspada ya, karena mobilitas manusia, hewan itu kan terjadi di mana-mana, walaupun sistem penyekatan untuk penapisan itu sudah dilakukan, tetapi kita tetap waspada. Nah, apa kewaspadaan kita? Apabila ada digigit, ada apa hewan, apalagi itu bukan hewan rumahan yang tidak terpantau, sebaiknya bertanya, jangan diem saja, bertanya pada ahlinya pada saat itu juga, agar dilakukan pencegahan tidak terlambat, saya kira itu. Baik. Yeah. Baik, itu informasi yang sangat berharga untuk kami semuanya. Yang tidak kalah nih Pak sebenarnya, ada lagi nih yang lagi viral ini tentang peningkatan kasus campak di Indonesia gitu. Oh, campak. Iya, itu kemarin tuh iya, jadi trending kedua setelah yang heboh rabies itu. Iya, betul. Kemarin kalau nggak salah ada peningkatan sampai lebih dari 30 kali kasus gitu katanya gitu. Betul. Campak ya, untuk di Lamongan kita bersyukur campak ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini yang harus dipegang dulu. Kita bersyukur Lamongan ini capaian untuk imunisasinya bagus. Capaian imunisasi dasar lengkap ini per desa itu bagus. Artinya di atas 90%. Kalau 90% diestimasikan akan memunculkan herd immunity. Meskipun ada yang tidak tervaksinasi. Tetapi pada kelompok-kelompok yang tidak tervaksin, tetap kita upayakan untuk divaksin, ya, agar meminimalisir angka-angka yang tidak tervaksin. Dan kita harus tetap waspada terhadap migrasi, karena tidak menutup kemungkinan dari daerah lain dia belum tervaksin, ini juga akan menjadi permasalahan nanti kalau datang ke kita. Tapi di Lamongan ada tim surveillance yang melakukan itu. Nah, kasus campak memang setiap tahun kasus campak atau kasus yang gejalanya mirip campak yang disebabkan virus, kebanyakan ini bisa diamati pada bulan-bulan tertentu itu pasti meningkat. Jadi ada penyakit virus itu pada bulan tertentu betul meningkat. Mungkin terkait dengan musim, mungkin terkait dengan perilaku, terkait dengan kegiatan masyarakat. Ini pada bulan-bulan tertentu memang meningkat. Nah, 2 bulan ini memang ada kasus meningkat yang dicurigai campak. Kalau ada kasus yang seperti itu, mohon maaf, ini perlu minum air hangat lagi. Sebentar lagi. Nah, kalau ada gejala seperti itu, maka tim akan melakukan tindakan survei epidemiologi dan mengambil darahnya, sampelnya, untuk dikirim ke Surabaya, memastikan ini campak atau bukan. Ya, memastikan ini campak atau bukan. Tidak selalu bahwa gejala yang seperti campak itu pasti campak, tidak. Kadang dia bukan campak. Campak palsu itu Pak ya, kalau tidak salah ya. Jadi sebabnya sama virus, tapi bukan campak. Sama juga untuk kelumpuhan. Kelumpuhan AFP, akut flaccid paralysis. Itu tidak semua karena polio. Jadi ada yang mirip seperti polio, tetapi ketika diambil darahnya dicek ternyata bukan polio. Nah, untuk campak yang ada, ternyata memang pada tahun ini ada satu kasus campak pada anak. Tapi ternyata itu memang dari luar, ya, dari luar itu satu. Yang kedua, kita bersyukur ada kasus mirip campak. Kalau dulu ketika musim campak selalu didapatkan pneumonia akibat campak atau morbili itu. Kita tahu bahwa penyakit itu kan menyerang paru-paru, saluran nafas. Kebanyakan dulu selalu diikuti pneumonia, gagal nafas, meninggal, itu selalu. Tapi sekarang kita bersyukur bahwa ada kasus campak yang kemarin terlaporkan, ada kasus seperti campak, tetapi kami tidak mendapatkan pneumonia dan kematian. Ini luar biasanya. Artinya apa? Kami bisa betul, kami menyimpulkan begini, mungkin virulensi virusnya menurun, atau mungkin
akibat campak, vaksinasi campak yang berhasil, Iya. sehingga campak ini dilawan oleh tubuh, tidak menjadikan berat ketika masuk ke dalam tubuh. Ini yang kita bersyukur. Jadi kemarin kita diskusi dengan teman-teman ketika muncul banyak laporan campak, tetapi hasil sampel belum keluar ini. Kita sudah kirim, tapi menunggu hasil sampel. Dari diskusi itu, saya bertanya, dari kasus-kasus itu ada nggak yang pneumonia dan meninggal? Tidak ada. Padahal dulu, campak mortili identik pada saat itu adalah batuk sesak, balita itu, bayi bahkan batuk sesak, ada gambaran bintik-bintik di seluruh tubuhnya dan panas, dan nanti terus tidak tertolong. Dan sekarang, alhamdulillah kemarin dari diskusi, ternyata tidak sampai ada yang berat, pneumonia, bahkan meninggal. Ini artinya kami menyimpulkan bahwa manfaat imunisasi untuk campak ini sudah sangat terasa sekali. Sudah terasa ya. Kasus ada, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Seperti sekarang, COVID ada, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Seperti itu. Mungkin karena herd immunity sudah muncul. Kalau boleh saya bocorkan juga, boleh ya Mbak Luki ya? Boleh ya. Banget Pak. Ini bocoran apa ini? Ya. Bocorannya bukan rahasia ini. Kalau dulu, kita tahu dulu, kasus kematian bayi tetanus itu luar biasa. Hampir tiap bulan, tiap minggu kita dapatkan bayi meninggal karena tetanus. Ya, karena tetanus. Tapi sekarang keberhasilan imunisasi tetanus luar biasa. Sudah berhasil. Kita saat ini sulit mencari bayi meninggal kena tetanus. Ini sulit sekali mencari. Artinya bahwa imunisasi tetanus sudah berhasil. Sudah berhasil ya? Berhasil. Bayi, balita, sampai anak sekolah, sampai calon pengantin diimunisasi anti tetanus. Menyebabkan tidak ada kasus tetanus. Polio. Dulu zaman saya masuk Lamongan, awal, wah hampir tiap bulan nemukan polio. Lumpuh, panas, selayu. Sekarang mencari polio sangat sulit. Ini keberhasilan imunisasi. Makanya seluruh masyarakat, teman-teman sekalian, ya kita tenaga kesehatan harus menyampaikan betul-betul fakta yang ada ini bahwa imunisasi itu manfaatnya luar biasa. Ini fakta yang ada. Juga ini Mbak Luki, rahasia juga saya bocorkan. Dulu hampir tiap minggu, saya menemukan kasus serotosis hepatis. Menemukan hepatoma, ya, gangguan liver, ya. Itu dengan HbSAg yang positif. Jadi kita curigai penyebabnya adalah virus hepatitis B yang kronis. Itu hampir tiap minggu kita menemukan. Sekarang kita sulit menemukan serosis hepatitis dan hepatoma, kanker hati dengan hepatitis B positif. Ini artinya apa? Keberhasilan imunisasi hepatitis. Ini fakta yang ada. Makanya ketika nanti ada viral-viral tentang yang menyampaikan bahwa vaksinasi, imunisasi itu nggak bermanfaat, ini perlu kita sadarkan bahwa inilah fakta. Betul, fakta, betul. Seperti itu Mbak Luki untuk campak. Kita bersyukur untuk campak. Bersyukur ya. Iya. Itu kemarin memang kalau dari pengalaman Pak ya, waktu pandemi kemarin kan kita sempat kehantam banget kena pandemi 2020-2021, itu memang luar biasa penurunan angka vaksinasi untuk bayi dan balita gitu ya. Jadi mungkin ada ketakutan misalnya dari pihak orang tua ini, saya ini nggak berani ke fasilitas kesehatan bawa anak kecil nanti takut ada tertular atau seperti apa. Itu kan memang fakta di lapangannya seperti itu. Itu betul. Pasti ada strategi sendiri gitu Pak ya dari dinas kesehatan untuk tetap mencapai target imunisasi untuk bayi dan bayi 2 tahun itu. Mungkin jawabannya Mbak Luki sudah tahu ini ya jawabannya ya. Indian itu. Iya Mbak Luki. Jadi kemarin posyandunya memang kita off-kan. Ya kita off-kan. Karena COVID itu muncul bertambah identik dengan kerumunan dan mobilitas. Posyandu adalah kerumunan dan mobilitas. Itu kita cegah. Maka tidak perlu datang ke posyandu, tetapi petugas yang datang ke sana. Itu satu. Dan petugas harus pakai protokol kesehatan, pakai masker. Ya, minimal pakai masker. Yang kedua,
petugasnya harus sudah divaksin, baik kader maupun petugasnya. Jadi posyandunya dibalik, tidak datang tapi didatangi. Seperti itu. Ya, memang tidak semua berjalan sempurna seperti sebelumnya, tetapi setidaknya poin-poin penting untuk mencegah, memberi pertahanan, merawat mereka-mereka yang menjadi sasaran posyandu tetap bisa dilakukan dengan maksimal. Saya kira itu. Dan setelah pandemi dikejar itu, Mbak Luki, kekurangannya kalau ada itu terus dikejar itu ya. Iya. Itu memang penting sekali imunisasi ya Pak ya, imunisasi. Betul, imunisasi. Apa saja sekarang kan sudah makin banyak ya, alhamdulillah. Itu kemarin yang baru banget masuk di imunisasi rutin itu kan yang PCV itu Pak ya. Ada imunisasi tambahan PCV. Betul. Alhamdulillah. Kita kemarin jadi pilot project ya untuk vaksinasi kepada anak-anak remaja untuk pencegahan kanker serviks. Ini kita bersyukur waktu itu. Iya. Kemarin kita jadi pilot project di provinsi kalau nggak salah 2 atau 3 kabupaten saja. Dan kita dipilih. Kenapa kita dipilih? Karena kinerja imunisasi kita bagus. Makanya kita dipilih. Dan alhamdulillah sekarang terus berlanjut. Ini setidaknya nanti mengurangi angka kanker serviks ketika mereka sudah produktif atau dewasa nanti. Seperti itu. Iya, itu benefitnya banyak sekali Pak ya. Itu kan kalau misalnya kadang edukasi masyarakatnya itu loh, kita yang di puskesmas itu masyarakat mungkin kurang tahu ya urgensinya seperti apa gitu. Padahal kan manfaatnya itu sangat besar. Dan itu kalau misalnya kita vaksin sendiri harganya sangat mahal ya itu Pak ya. Iya betul itu. Itu sekali injeksi berapa itu? 600 sampai 700 ribu ya. Bahkan yang ada 1 juta lebih itu. Jadi kita bersyukur itu, ya. Kalau memang kalau kita hitung vaksin atau imunisasi vaksin itu sekali injeksi itu memang tidak murah, Rata-rata mungkin sekitar 300-400 ribu sampean per injeksi. Nah, bisa jenengan lihat satu bayi itu berapa dapat injeksi vaksin. Dari mulai lahir sampai. Betul. Setahun itu berarti pemerintah sudah mensubsidi untuk kesehatan itu sudah berapa juta satu balita saja, satu bayi. Nah, makanya itu ini harus kita sambut dengan positif ya, dengan antusias ya, bahwa memang fakta itu sangat manfaat. Jadi jangan lagi berpikir macam-macam. Vaksinasi imunisasi adalah kebutuhan kita. Ini yang sangat penting itu diterapkan. Itu untuk kebaikan kita sendiri gitu Pak ya. Iya betul. Nah, kalau sebenarnya terkait vaksinasi ada yang saya rasa masih gagal ini Mbak Luki, yaitu imunisasi vaksinasi untuk TBC. Oke. Ya. Kan memang BCG yang diberikan ini perlindungannya belum sekuat vaksin-vaksin yang diberikan kepada bayi, vaksin-vaksin lain yang diberikan kepada bayi. Karena dengan diberikan BCG masih banyak kasus-kasus TBC yang muncul. Untuk itu maka kita tidak boleh hanya mengandalkan vaksin untuk TBC ini, karena efikasinya ini mungkin tidak sampai 50%. Jadi masih ada risiko tertular meskipun tervaksin. Maka ada yang harus kita lakukan agar kita tidak tertular TBC. Seperti itu, Pak Luki. Berarti masih harus meningkatkan kewaspadaan ya Pak ya terhadap penyakit seperti TBC. Apalagi itu mudah sekali menularnya Pak ya. Iya, betul. Jadi TBC ini kan penularannya melalui droplet ya. Jadi apa yang keluar dari mulut dan hidung ya, batuk, dari dahak ini, kalau dia kering terhembus angin atau kita batuk di depan orang yang sehat, maka batuk kita kalau TBC juga seperti itu bisa menular kayak flu seperti itu ya. Hanya TBC ini masa inkubasinya lebih lama dan ketika dia kerasan di paru-paru, menghilangkannya juga tidak mudah, jadi perlu perjuangan. Itu kalau
flu saja kita minum obat flu, istirahat, Sudah. ya sama-sama tertular dari pernafasan ya. Mungkin makan enak, tidur nyenyak gitu ya, sambil ngelemok no awak gitu ya. Mungkin kan 3-4 hari kan sudah sehat. Sudah sembuh ya. Tetapi kalau tertular TBC, ketika fisik kita kurang bagus, maka kuman ini menang di dalam paru, maka dia berkembang. Dan untuk pengobatannya perlu 6 bulan. Ini yang repot. Dan obatnya kan juga mahal. Tapi alhamdulillah gratis ya. Dari pemerintah ada gratis. Meskipun mahal. Cuma obatnya kan keras. Karena keras, efek sampingnya itu kuat. Maka diperlukan fisik yang bagus. Nah fisik yang bagus itu yang gimana orang TBC fisiknya bagus? Orang TBC yang ditemukan secara dini. Gurung nemen Mbak Luki. Nek wis megap-megap nemen ya remek, dikei obat TBC gak tambah sehat gitu loh ya. Karena ndak mau makan. Jadi kita sekarang TBC harus berupaya mencari secara dini. Karena dengan mencari secara dini, maka ketika orang itu ini dari data minum obat 2 minggu saja awal. Obatnya kan 6 bulan. Ketika minum 2 minggu, ini virulensinya, keganasan untuk menularnya menurun. Ya menular, tapi sudah tidak sekuat ketika belum pernah minum obat. Ya, jadi makanya kalau virulensinya menurun, maka penularannya kan menjadi berkurang. Ini yang sangat penting. Jadi penemuan sebanyak-banyaknya dan dini ini sangat diperlukan TBC. Jadi iya, kalau ada badannya kok kurus gitu ya, kok tambah kurus gitu ya. Badannya kok batuk-batuk, tapi batuknya nggak keras loh Mbak Luki. Iya. Batuknya itu cuma gitu saja. Kalau batuk keras itu kemungkinan bukan TBC. Biasanya kalau yang keras dan gorokan sakit itu sakit di tenggorokan karena batuk flu saja. Iya. Tapi kalau TBC ini biasanya batuknya tidak terlalu keras, cuma gitu. Dan ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Biasanya mbak-mbak, bapak-bapak kalau batuknya biasa gitu dianggap nggak batuk. Oh biasa itu Pak. Dan ini katanya buat sing nemen niku sing batuk temenan. Untuk TBC biasanya nggak terlalu keras, malah gitu. Dan diwaspadai kalau panas-panas sumber di malam hari, kemudian berat badannya menurun, nafsu makan menurun, ini yang harus diwaspadai. Maka harus periksa dahak. Harus secara dini periksa, minta periksa dahak. Minta saja, gitu, jangan nunggu, minta yang aktif gitu ya. Dan kalau bisa juga minta ronsen, periksa dahak atau ronsen. Kalau boleh mau minta dahak ke puskesmas sudah bawa ronsen tambah bagus. Jadi nanti puskesmas kesimpulannya enak. Oh mungkin dahaknya tidak perlu karena dari ronsen sudah terlihat jelas. Iya betul. Kadang dahak sulit dahak, ini juga masalah. Positif TB tapi tidak bisa dahak, kan masalah tidak terdeteksi. Menular terus, kan masalah juga. Atau dahak tapi dahaknya tidak memenuhi kriteria, ketika diperiksa menjadi negatif. Tapi dia tetap menular karena intinya paru-parunya sakit. Tapi kalau ronsen akan terlihat. Hanya sekarang ada tim di puskesmas untuk menetapkan hasil ronsen ini perlu diobati atau enggak. Karena bisa dia bekas TBC. Dia sudah sembuh tapi ada bekas. Maka tidak perlu diobati. Seperti kita kena parang gitu. Karena ada bekas luka kalau sembuh. Kalau lukanya sudah sembuh kan tidak perlu diobati kan. Iya. Sama juga di paru-paru. Kalau sudah sembuh, ada bekasnya tidak perlu diobati. Jadi seperti itu. Jadi salah satu masalah di penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah TBC saat ini menjadi perhatian. Iya Mbak Luki. Ini kalau obat TBC ini Mbak Luki yang lebih ahli ya. Ya itu memang sulitnya memang mengedukasi pasiennya itu untuk tetap minum karena jangka waktu yang sangat lama itu kan ya Pak. Makanya, betul, iya. Memastikan, memang kita monitoring. Betul. Gitu. Makanya perlu saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa pengobatan TBC yang terbaik itu di mana? Di puskesmas. Kenapa? Alasannya begini, pengobatannya kan lama, pengobatannya kan ada side effect-nya, maka ada risiko putus obat. Ini yang perlu dicatat. Ada risiko putus obat. Putus obat ini sangat berisiko. Risikonya apa? Kalau dia berhenti,
maka bisa menimbulkan resistensi obat nanti. Itu satu. Yang kedua, dia tetap menular. Ini yang repot ya. Nah, kalau dia di puskesmas itu kan selalu tercatat dan ada tim sampai ke desa, sampai bidan desa. Jadi dia bisa mencari, loh kenapa ini kok nggak ngambil obat? Dicari ke rumah. Makanya saya bilang gitu. Pengobatan terbaik adalah di puskesmas karena ada jaringan sampai di bawah. Tetapi kalau di rumah sakit berobat dan tidak kembali, minum obat 2 minggu tidak kembali. Lah ini yang nyari siapa kan gitu. Sehingga resiko putus obat lebih tinggi, resiko resistensi obat akan lebih tinggi. Ini yang sangat kita harapkan tidak terjadi untuk DO namanya drop out ini, untuk obat ini. Makanya saat ini kami mendorong untuk TB ini adalah penemuan dini dengan cara ronsen, memanfaatkan ronsenologis. Tinggi ronsenologis ini karena ini lebih kelihatan ya. Selain untuk dahak tetap, tetapi ronsen tidak boleh ditinggal. Yang kedua, jangan sampai putus obat dan pengobatan terbaik adalah di puskesmas karena ada jaringannya. Dan satu lagi, kami mengusulkan, ya berharap ya, kalau ada tamu-tamu, ada beliau-beliau dari pusat, dari provinsi, apa tidak bisa memunculkan vaksinasi atau imunisasi untuk TB yang lebih poten. Seperti yang lain, seperti tadi polio, campak, hepatitis, berhasil itu, Pak. tetanus, iya betul. Dan vaksin TB ini kan juga vaksin yang cukup lama ya, dari dulu ya. Tetapi efikasinya masih belum terlihat hasilnya. Jadi kami masih berharap sangat ada vaksin baru untuk penanganan TBC. Karena bagaimanapun pasti mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul, ya. Itu Mbak Luki untuk TBC. Baik. Ini topiknya makin menarik ya, karena siap sampai maghrib apa sampai isya ini ya. Ini saya mau mempersilahkan buat teman-teman yang ikut live, barangkali ada yang mau ditanyakan siap. ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa seputar yang tadi kita bahas. Mungkin ada isu lain yang ingin ditanyakan juga kita persilahkan ya Pak ya. Boleh, monggo. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, nanti bisa kita kasih hadiah nih Pak, kita kasih giveaway. Waduh, ini sip ini. Hadiahnya mobil apa sepeda motor ya? Ini bocorannya nanti hadiahnya Haji Furoda. Iya, siap. Ini alhamdulillah. Iya, amin. Ini karena tadi kita bahas haji nih Pak, kayaknya yang nggak kalah. Oh iya, haji. Hangatnya ini kan baru pulang haji ya. Pulang haji kemarin. Iya, itu kan pasti ada persiapan yang luar biasa untuk menjalankan ibadah haji, karena kan itu ibadah fisik gitu Pak ya. Betul. Ini cerita haji peran sekarang ya. Cerita haji. Perannya Dinas Kesehatan nih Pak, pasti luar biasa sekali untuk mendukung jamaah haji. Iya. Alhamdulillah ini tadi juga baru mengunjungi teman kita yang baru pulang dari jadi petugas haji. Alhamdulillah sehat dan cerita banyak. Dari mengunjung ini tidak hanya mengunjung minta doa, tetapi intinya kita menginventaris hal-hal apa yang kita untuk ke depan haji Lamongan ini betul-betul lebih siap gitu ya. Jadi untuk haji memang syaratnya kan harus istitoah ya. Haji ini adalah ibadah fisik dan makanya ada salah satu adalah harus istitoah tentang uang kemampuannya gitu ya, tentang ilmunya, agama maupun ilmu yang lain, dan satu yang tidak boleh ditinggal istitoah fisiknya. Ini yang penting. Untuk itu kami siapapun teman-teman yang punya keluarga, puskesmas itu ada posyandu haji. Ya, di puskesmas itu ada posyandu haji. Posyandu haji ini tujuannya adalah, ini sasarannya adalah kalau bisa 2 tahun sebelum menjelang berangkat sudah sudah didaftar di posyandu haji di tiap puskesmas, baik yang ikut KBIH maupun tidak. Tujuannya apa? Satu, yang
sekarang ketika daftar itu sudah istitoah, berarti fisiknya bagus, siap. Ketika menjelang berangkat, tetap istitoah. Nah, ketika sekarang daftar, ikut posyandu, tidak istitoah, ada kelainan, kurang sehat, tidak memenuhi syarat sehingga tidak istitoah. Di masa 2 tahun ini dipersiapkan agar nanti ketika mau berangkat, jadi istitoah. Nah, iya. Dan berikutnya, yang awal daftar tidak istitoah, maupun daftar istitoah, ternyata dalam posyandu diupayakan begitu luar biasa. Ternyata mau berangkat tetap tidak istitoah. Ya, sudah disiapkan hatinya untuk ikhlas menerima. Karena haji kan tidak wajib dan harus, ada syarat istitoah. Sehingga tidak stres. Ya, mau daftar nyelengi, tapi kok nggak bisa berangkat. Nah, tidak ada seperti itu lagi karena sudah dipersiapkan hatinya. Ini tujuannya di posyandu itu. Jadi kita harapkan. Nah, sekarang yang penting adalah ketika siap berangkat, maka semuanya ini harus tidak hanya konsultasi kepada kesehatan, konsultasi di puskesmas, salah satunya adalah tentang obat-obatan. Jadi peran teman-teman farmasi, teman-teman di apotek, di apoteker, di puskesmas maupun di mana, karena dia harus membawa bekal obat yang biasa diminum. Dan itu kan harus 1 bulan. Atau mungkin lebih, sebelumnya harus siap. Maka komunikasi harus bagus. Ya, harus terbuka. Dan teman-teman pun harus punya pandangan untuk KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Bagaimana calon jemaah haji nanti ketika berangkat betul-betul bisa mandiri dengan bekal obat yang dibawa. Ya, tidak malah diruweti. Ojo sampai ngene, Bu apoteker, Bu dokter, Pak dokter, niki obatnya ingin niki fungsinya napa? Dijawab googlingen ae, Mbah. Ya ojo ngono gitu ya. Kok dikongkon googling ya, tidak boleh. Sempatkan. Karena di sana itu orang ibadah begitu fokus, kadang tidak sempat memikirkan tentang obat, berpikir macam-macam. Sehingga pemikiran tentang kefahaman obat itu harus betul-betul kuat dan otomatis. Oh, aku ngini, berarti iki sing tak minum. Oh, aku iki, berarti iki sing tak minum. Gak masih menambahi bingung. Nah, ini peran kita. Teman apoteker, teman farmasi, teman puskesmas, dokter, ini harus memandirikan mereka. Dan kepada semuanya, bagaimana penyakit-penyakit yang diderita ketika mau berangkat itu terlihat, itu lebih enak. Kalau tidak terlihat silent, kita bisa juga mengantisipasi. Jangan dibiarkan. Maunya begini, ada seorang jemaah yang kelihatan sehat-sehat. Tapi ketika masuk tanah suci, mau masuk hotel, ternyata kolap di hotel. Bahkan tidak tertolong. Ini kan ada sebuah penyakit silent di dirinya yang tidak terdeteksi. Nah, tetapi kalau itu posyandu, ikut posyandu 2 tahun, insya Allah penyakit yang silent tadi bisa terlihat. Tinggi. Bahkan, mohon maaf, kalau ujuk-ujuk berangkat gitu, mamanya, mohon maaf, ada kejiwaan yang terganggu, mamanya begitu ya. Kalau ujuk-ujuk kan kita tidak tahu berangkat. Di sana nanti bisa tidak karu-karuan. Ya, tidak karu-karuan. Tetapi kalau itu memang ada itu, sudah ikut posyandu 2 tahun, dipersiapkan obatnya. Sehingga di sana pun akan tetap stabil. Jadi posyandu haji tujuannya orang itu sehat, produktif, istitoah, produktif hajinya di sana. Jadi tidak hanya produksi fisiknya, tetapi ibadahnya pun menjadi produktif. Jadi ini saya kira untuk haji. Jadi kita punya sebuah kegiatan posyandu haji. Mungkin ini peran-peran dari teman-teman yang terkait obat ini sangat dibutuhkan karena bekalnya pasti 1 bulan itu obat itu. Iya. Ya, pasti itu ya. Ini kita harus memaafkan untuk bisa mandiri ke teman-teman. Mungkin itu Mbak Luki. Baik. Jadi pentingnya ikut posyandu haji ya Pak ya untuk mengetahui persiapannya sampai tingkat mana, sampai apa yang harus dipersiapkan untuk bekal selama ibadah haji. Gitu. Baik. Ini saya tunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada
saya sapa teman-teman yang sudah join di sini. Ada Mbak Duta nih, halo Mbak Duta. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, ada Mbak Marlina. Jangan sulit-sulit lo tanyanya lo ya. Nanti kalau misalnya tidak ada yang tanya, bolehlah nanti ada satu pertanyaan dari Bapak nanti buat kita kasih kuis ya. Nanti Bapak yang kasih pertanyaan buat jadi kuis, buat kita kasih giveaway ke teman-teman yang sudah menyimak. Berarti nanti yang bisa jawabnya memang sudah nyimak nih Pak. Nah, yang nggak nyimak nanti nggak bisa jawab, nggak bisa dapat hadiah. Gitu. Mungkin yang sekarang lagi rame juga kemarin tentang antraks ya. Oh iya. Antraks. Betul. Ya. Antraks. Nanti kalau ada yang sudah tanya langsung diputus saja Mbak Luki ya. Saya diberitahu ya. Karena kadang saya ngomongnya ngalur ngidul nggak bisa diputus ngomongnya ini. Baik. Jadi kemarin antraks, kemudian momennya kemarin rame-rame ketika Idul Adha ya, Idul Adha. Iya, Idul Adha. Kita memang Lamongan selain unggul produksi pertaniannya, jadi beras kita itu kan luar biasa, jagung kita itu luar biasa ya, menyumbang pertanian ke provinsi maupun ke nasional ya, jagung, beras kita. Ternak pun sama, Lamongan peternaknya pun luar biasa ya. Maka dari itu memang antraks ini sebuah penyakit insya Allah tidak seperti rabies. Kalau rabies ketika ada gejala, wah sudah sulit rasanya ya untuk menyembuhkan itu ya, kemungkinan besar tidak bisa ditolong. Tetapi kalau antraks insya Allah ada obatnya dan ada menyelesaikan. Karena ini adalah kuman baksil ya, baksil antraksikus. Jadi kuman ini, baksil ini, baksil tahan asam, bukan baksil tahan asam, gram negatif ini bisa diselesaikan dengan obat-obat yang ada. Antibiotik. Jadi tidak usah khawatir. Iya, saya kira itu. Ini ada pertanyaan nih Pak dari apoteker Waliyatul Mahmuda. Ini apotekernya Puskesmas Payaman ini Pak. Puskesmas Payaman. Iya. Wah ini pasti dari Miang ini ya. Dari Laut Miang ini langsung tanya ini. Iya. Ini lanjut, monggo. Bapak, mohon izin bertanya. Bapak, untuk jamaah haji setelah kepulangan, apakah perlu melapor ke petugas kesehatan di puskesmas walaupun tidak ada gangguan kesehatan setelah kepulangan? Gitu pertanyaannya Pak. Apakah kita harus lapor ke petugasnya? Iya. Terima kasih. Memang standarnya begitu ya. Tetapi kalau boleh teman-teman puskesmas minta tolong jangan Bapak, Ibu, Nenek, Mbah hajinya yang ke puskesmas. Puskesmas saja yang mendatangi, gitu ya. Saya kira itu lebih baik, sama silaturahim, minta doa sekalian. Iya, cek kesehatannya, minta dilihat buku hajinya. Karena apa? Standarnya memang ketika orang itu dari luar tidak menutup kemungkinan membawa penyakit, gitu ya. Makanya standar untuk pemeriksaan haji kan cukup rumit. Syarat-syarat haji, terutama kesehatan, kan harus dipatuhi. Karena memang kalau di sana kena penyakit, agar di sana selesai dan tidak dibawa pulang, kan begitu. Nah, ada penyakit-penyakit yang tentu diwaspadai. Kalau penyakit yang dibawa dari rumah sebelum berangkat sih nggak masalah. Tetapi penyakit-penyakit yang diwaspadai di sana, terutama meningitis ya, atau penyakit yang lain. Jadi pemeriksaan haji ketika selesai haji tujuannya adalah memastikan bahwa tidak membawa penyakit dari sana. Atau kalau membawa penyakit itu penyakit biasa. Bukan penyakit yang aneh-aneh yang perlu diwaspadai, dikarantina, dan lain sebagainya. Umpamanya batuk pilek. Wih, rata-rata orang datang semua batuk pilek gitu. Iya. Bahkan ada yang bilang gini, Dok, saya kemarin tuh diharap itu loh Dok, pulang itu masih belum batuk. Saya setelah di pesawat turun itu kok batuk. Saya bilang begini, nek ngono balik ono ngarep maneh gak usah mulih nduk kono gak watuk. Itu kemarin begitu. Jadi ada tadi malam
beberapa bapak, ibu, mbah itu yang ke rumah karena batuk. Tapi insya Allah, alhamdulillah beliau sehat-sehat, batuk biasa. Jadi yang diutamakan adalah istirahat cukup, kemudian jangan es, minum air hangat, ya. Selain istirahat cukup dan ngurangi bicara. Karena batuk, infeksinya di tenggorokan, biasanya pita suara kalau dipakai untuk ngomong saja tambah bengkak, tambah serak. Jadi ngurangi bicara. Gimana dok nyari bicara itu wong tamu nih sakmono kayak ya wis gak apa-apa bismillah ae. Tamunya pengen diceritain gitu. Iya, betul nggih. Itu memang Gitu Mbak Luki. biasanya karena faktor kelelahan juga mungkin Pak ya, Iya, karena habis betul. aktivitas Betul. fisik yang luar biasa, harus perjalanan Betul yang sekali. jauh. Nggih. Iya. Memang Jadi itu banyak. jadi kuman masuk ke tubuh kita dan dia menyebabkan kita sakit, salah satunya adalah ketahanan tubuh kita. Ketahanan tubuh kita itu menurun karena kelelahan. Dan ketahanan tubuh menurun yang dalam waktu yang tidak kronis, itu biasanya yang bisa masukkan virus. Virus yang mana? Biasanya virus flu itu. Nah, untuk Bapak Ibu, mungkin calon jemaah, sebenarnya kalau mau vaksinasi influenza sebelum berangkat itu manfaat. Oh iya. Manfaat. Jangan bilang begini, dok, iku sing flu nduk kono ya kena watu. Iya betul. Tapi intensitas beratnya menjadi beda. Iya. Jadi ya batuk tapi tidak terlalu tidak karu-karuan. Seperti tadi ya orang itu kena campak sekarang, tapi campaknya nggak begitu berat kayak nggak dulu. Begitu berat. Mungkin karena sudah kena imunisasi vaksinasi campak. Mungkin flu juga begitu. Jadi kalau mau berangkat tidak apa-apa untuk vaksinasi untuk influenza. Misalnya untuk kono andaikan kena flu itu tidak terlalu berat. Tidak terlalu seperti berat. Itu. Iya. Jadi tidak sampai mengganggu aktivitas ibadah gitu ya. Betul, nikmat. Ibadahnya nikmat, belonjone ya nikmat oleh-oleh itu. Biasanya berangkat satu koper pulang bisa berkali-kali lipat. Gitu, iya. Katanya kopernya mana, Rek? Iya. Iya. Baik. Ini makin banyak sebenarnya Pak yang mau dibahas ya, pasti lebih banyak lagi. Termasuk nih Pak, sebenarnya Siap. Yang kemarin sempat teman-teman gini, ayo dong bahas juga dong gitu. Itu terkait yang kemarin baru saja disahkan. Nah ini Pak, ini kayaknya semua tenaga kesehatan mau menyimak ya. Kalau tentang undang-undang gitu Pak. Undang-undang. Berat ya. Iya. Kalau ada apapun, kalau saya pribadi ya, saya pribadi punya pegangan ini. Kalau ada sesuatu di otak saya, di hati saya, yang ingin saya sampaikan adalah prasangka baik. Betul. Jadi apapun di depan saya, ketika itu ada, yang ada di hati dan pikiran saya adalah prasangka baik. Karena dengan prasangka baik itu Allah akan memberi sesuai prasangka kita. Ya. Atau apapun nanti, andaikan itu agak berbeda, tetapi kebaikan itu akan tetap kita dapat. Jadi untuk undang-undang ini, saya kira yang penting saat ini, saya mungkin pesan kepada semuanya, kepada teman-teman di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, kepada teman-teman apoteker, kita cari sisi positifnya, kemudian kita tetapkan dengan yang baru ini, kita mengantisipasi, melangkah, menyiapkan seperti apa. Ini yang sangat penting. Iya. Ya. Oke lah, kita tetap berusaha, berupaya, ikhtiar, oke. Tapi jangan lupa mempersiapkan. Nanti kalau kita ketinggalan, nanti malah kerepotan gitu ya. Malah gak karu-karuan. Jadi yang penting sekarang adalah itu. Jadi kita di Dinas Kesehatan, kalau toh itu tetap jalan, kami harus siap. Kalau tidak jalan pun, kami akan siap dengan introspeksi. Gitu. Nah saat ini adalah bagaimana kami nanti menyiapkan apabila ini yang baru ini diterapkan. Yang penting prinsip Dinas Kesehatan kan kita ini kan standarnya standar akreditasi. Standarnya adalah standar ZI. Artinya apa?
kita ingin menempatkan kepentingan pelanggan itu sebagai skala prioritas paling atas. Ya, itu yang intinya. Artinya pelayanan prima harus menjadi budaya kerja. Ya, ini kan kami di Dinas Kesehatan nanti kan terkait pelayanan. Ya, pelayanan prima inilah yang harus menjadi budaya kerja. Artinya menempatkan keinginan kepentingan pelanggan itu top di atas kepentingan yang lain, termasuk kepentingan kepala dinas dan lain sebagainya. Jadi kami belajar dan memikirkan tentang sekarang kalau ini diterapkan nanti kami harus siap apa membantu teman-teman akan tetap mudah, berkualitas, dampaknya adalah pelayanan dan kenyamanan kepada semua pihak. Untuk yang lain nanti tentu ada yang memikirkan juga yang lain. Mungkin itu Mbak Luki. Jadi ayo bismillah saja. Ayo apapun nanti yang terjadi kita harus siap. Ya harus siap. Baik. Termasuk teman-teman apoteker siap. Baik Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Apoteker Alfiana Novita. Ini terkait tentang undang-undang kesehatan yang tadi barusan kita bahas. Apoteker Alfiana ini apotekernya Puskesmas Babat Pak. Iya, apoteker Babat. Puskesmas Babat. Iya. Ini apa benar Pak dengan undang-undang kesehatan perlindungan tenaga kesehatan ini menjadi berkurang atau sebenarnya malah sebaliknya, malah justru kita semakin dilindungi gitu Pak? Ini pertanyaan dari Apoteker Alfiana Puskesmas Babat. Terima kasih. Ini Mbak Alfian ya? Apa Mas? Mbak Alfiana ini Pak. Mbak Alfiana, ya Mbak Alfiana. Pertanyaannya tadi apa Mbak Alfiana? Apakah semakin terlindungi atau tidak ya? Iya. Kalau saya, sudut pandang saya, perlindungan kita salah satunya adalah dari sisi hukum. Yang penting ini yang kita lakukan adalah kita terlindungi, kita berkualitas. Kalau kita berkualitas, kita kapabel ya, punya kompetensi, layanan sepenuh hati, berkualitas, insya Allah otomatis kita akan terlindungi. Ya. Sebaik apapun undang-undang, perlindungan sebaik apapun kepada kita, tetapi kita tidak kapabel, ya, kita tidak taat, ya, tidak kita berkualitas, maka otomatis kita tidak terlindungi. Maka yang penting kalau sisi perlindungan, kualitas kita, kapabilitas kita, kompetensi kita, ini yang harus betul-betul kita dorong. Dan untuk kapasitas, dan tentu ujungnya adalah manfaat kita. Ini harus kita dorong. Otomatis undang-undang seperti apapun perlindungan akan memberi perlindungan kepada kita. Seberat apapun perlindungan dan tidaknya itu nanti. Jadi yang penting itu Mbak Alfian. Jadi untuk kita, makanya kemarin ketika ada teman-teman apoteker yang mustab kemarin kan saya menyampaikan, kita tingkatkan aja kualitas kita. Kompetensi kita. Itu yang penting, maka perlindungan itu akan muncul. Kalau kita tidak melakukan itu, maka ya yang namanya perlindungan dari masyarakat, dari sisi hukum, dari apa, ya kita tidak akan dapat. Dan tentu ujung dari apapun itu adalah seberapa besar ketika kita punya kompetensi itu memberi manfaat. Betul. Saya kira itu. Ya. Baik. Nah, aku ngomong lebih dalam teknis, saya kira nanti tidak enak, kurang bijak ya. Jadi ayo kita bareng-bareng tingkatkan kompetensi, dan ingat kompetensi ujungnya adalah manfaat kita kepada masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan. Mungkin itu Mbak Luki dan Mbak Alfian. Atur suwun. Iya, ada lagi nih pertanyaan dari apoteker Diana Ayu. Ini apotekernya Sukodadi nih Pak. Sukodadi. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Tadi bahas tentang rabies. Kalau untuk vaksin rabies tadi itu apakah diwajibkan ada di semua RS? Kemudian adakah minimal jumlah stoknya? Dan kalau di Lamongan sendiri yang sedia vaksin rabies tersebut di mana saja Pak? Ya, terima kasih. Mbak Ayu Bu Ayu atau Mbak Ayu ya. Ya, memang kita mewajibkan rumah sakit rujukan itu harus siap untuk segala kegawat daruratan. Itu sebuah standar. Standar ketika dikredit, standar ketika diakreditasi itu harus tersedia. Ya.
Jangan bilang, Pak, nanti rugi, wong nggak ada kasusnya, Pak. Nanti rugi. Itu tidak boleh. Dalam kesehatan tidak boleh begitu. Umpamanya kita bilang gini, Pak, yang masuk ICU loh, nggak banyak, Pak, nggak ada. Ngapain kita nyediakan ICU? Ya tidak boleh begitu. Pak, kita itu loh yang butuh ventilator itu nggak ada kok. Kenapain kita menyediakan ventilator? Tidak boleh. Dalam pelayanan kesehatan, khususnya rujukan, itu harus disediakan. Dan insya Allah pada rumah sakit rujukan tipe B di kita punya itu. Ya, punya itu. Bahkan kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di dinas kesehatan, kita pikirkan mungkin harus ada stok di dinas kesehatan untuk di puskesmas. Tetapi kemudian berkembang diskusi kita. Diskusi itu kita berkembang. Berkembangnya apa? Kalau umpamanya sistem rujukan kita sudah berjalan dengan baik. Transportasi jangkauan untuk pelayanan rujukan itu mudah. Saya kira sebaiknya sekalian dilakukan di rumah sakit. Iya, sama juga untuk anti tetanus. Anti tetanus. Ya, kalau zaman saya dulu ketika di puskesmas, anti tetanus itu banyak di puskesmas. Karena memang rujukan jauh, jalan sulit, ya 30 tahun yang lalu kan jalan sulit, sehingga mengawali itu disediakan anti tetanus. Tapi sekarang untuk anti tetanus memang ada yang tersedia di GFK, tetapi tidak banyak. Kenapa? Karena jangkauan cepat ke rujukan, maka disediakan di fasilitas rujukan. Sekian mungkin, sekalian mungkin kalau perlu pasiennya dirawat, jadi itu. Nah untuk tetanus ini mungkin sekalian menyinggung, banyak diwaspadai pada masyarakat yang sepuh-sepuh. Kalau anak orang 30 ke bawah, insya Allah sangat terlindung terhadap tetanus. Sudah, ya, Pak. Karena dia sudah mendapat imunisasi. Betul. Ketika bayi, ketika SD, kan ada booster untuk TT, ya, untuk tetanus, sangat terlindungi. Jadi kalau di tetanus itu statusnya sudah 5T. 5T itu artinya sudah mendapatkan vaksin dengan dosis 5T, perlindungannya seumur hidup. Sudah dapat itu. Tapi untuk yang 45 tahun ke atas, apalagi 60 seperti saya, belum ada imunisasi TT. Dan kasus tetanus harus diwaspadai pada orang-orang usia yang lanjut. Jadi itu untuk tetanus. Iya. Itu beruntungnya generasi-generasi yang baru ya. Kembali lagi tadi Pak ya, dengan adanya vaksinasi yang lengkap, fasilitas dari pemerintah gitu. Berarti tadi yang harus digarisbawahi adalah apabila nanti ternyata kita jumpai kasus seperti tetanus atau rabies, untuk teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, berarti bisa mengarahkan untuk ke rumah sakit rujukan seperti itu Pak ya. Iya. Karena kan mudah sekarang ya, pelayanan juga lebih baik sudah. Sangat baik. Iya, kita harus sangat-sangat bersyukur dengan kondisi yang sekarang serba dimudahkan dan serba terfasilitasi ini Pak. Alhamdulillah, betul lagi. Baik, terus ini nih Pak, sebelum nanti kita sudahi sesi ini nih Pak, kami sebagai apoteker, terutama untuk yang di lingkup dinas kesehatannya ini, kami nih pengen dengar sih sebenarnya harapan dari Bapak gitu. Harapannya Bapak ke depannya kita seperti apa? Semakin mengedepankan, meskipun di FKTP, tapi harus mengedepankan pelayanan klinis, atau mungkin kita lebih menitik beratkan pada program-program atau bagaimana gitu Pak? Iya, terima kasih. Jadi kepada semua komponen, khususnya teman-teman yang terkait dengan kefarmasian ya, teman-teman apoteker atau asisten apoteker, jangan kita melayani masyarakat itu hanya mengukurkan kewajiban sesuai standar, tapi harus melebihi standar. Karena kalau melebihi standar akan lebih manfaat, dan kalau manfaat pasti dicintai masyarakat. Caranya seperti apa? Jangan sebatas umpamanya melayani obat, ini buat pusing, ini buat sakit emah, gitu ya. Ini sudah makan, ini sebelum makan, ini 3 kali, ini 2 kali. Tidak seperti itu. Tapi dengan kefarmasian, didik masyarakat untuk bisa mandiri. Mandiri itu apa? Kalau ada orang sakit hipertensi, diingatkan, Bapak, Ibu,
tidak boleh putus obat loh Pak. Ini resep dari dokter, saya berikan ke Bapak, minumnya caranya begini, Bapak harus perhatian jangan sampai putus obat. Itu ya. Monggo konsultasi dengan petugas kesehatan, atau biasanya kalau kita karena sulit dan lain sebagainya, kita minta orang itu beli sendiri dengan rekom kita. Ya, itu tidak apa-apa. Yang penting masyarakat. Orang sakit diabetes pun sama. Ketika beli atau ada resep sudah, maka dibilangi, Bapak, Ibu, jangan putus obat. Ketika tidak enak, tolong periksa untuk diukur gulanya di puskesmas. Jangan lupa Bapak, tidak boleh putus obat. Ini harus dididik. Ya. Mungkin harus belajar sedikit-sedikit, ilmu yang benar, walaupun keluar sedikit, tetapi tidak terlalu dalam. Umpamanya, Bapak kalau punya kencing manis, ya jangan manis-manis, Pak. Ya, kalau gula, 1 sendok kecil nggak apa-apa. Jangan 1 mangkok gula dihabiskan. Kalau es, ya boleh lah Pak, es pakai gula tapi sedikit. Jangan 3 gelas dihabiskan. Ini kita membantu. Tolong perhatikan makannya Pak. Begitu juga orang darah tinggi. Diberitahu, jangan nasi-nasin Pak. Itu tidak apa Pak. Itu kan hal yang umum dan wajar. Tetapi ketika itu menjadi nilai tambah untuk bisa memberi mereka menjadikan mandiri, saya kira itu melebihi standar pelayanannya. Dan ini akan lebih manfaat dan pasti dicintai masyarakat. Dan tidak hanya apoteker, semua komponen dari loket sampai cleaning service harus punya naluri untuk memberikan ilmu preventif dan promotif agar masyarakat mandiri. Mungkin itu Mbak Luki yang bisa saya sampaikan pesan untuk teman-teman semua. Ini memang semakin kesini tuh semakin banyak programnya gitu Pak, termasuk pemberian konseling, pemberian informasi obat itu betul. Pasti apa namanya sampai masuk dalam kategori target PKP kalau nggak salah Pak ya. Betul. Gitu. Jadi, memang pemberian edukasi kepada masyarakat itu sangat bermanfaat untuk kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Ini ada testimoni nih Pak dari Puskesmas Karanggeneng. Wah, motivasi dari Bapak Kadinkes ini sangat luar biasa gitu Pak. Terima kasih Bapak. Lamongan Megilan. Oh, Lamongan Megilan. Terima kasih, sama-sama, barakallah. Barakallah. Ini apa masih ada pertanyaan ini sepertinya? Siap. Ini cuman ini tambahan aja tadi dari Apoteker Lailatul Mahmudah Pak yang dari Puskesmas Payaman tadi. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya terkait jamaah haji tadi. Ini saya juga baru tahu kalau ternyata anemia itu juga menjadi faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk calon jamaah haji. Seperti itu. Ngomong anemia ini Mbak Luki. Ini di state untuk Mbak Laili ini ternyata baru tahu gitu Pak. Oh, ternyata anemia itu juga penting ya untuk jamaah haji. Itu mungkin tadi sudah masuk di terkait posyandu tadi itu Pak ya, pentingnya ikut posyandu jamaah haji itu tadi ya sudah tercover di situ. Mungkin tidak apa-apa Bu Mbak Luki, mungkin saya jelaskan sedikit tidak apa-apa ya. Boleh Pak. Ini nggak kesusu toh teman-teman. Oh, enggak Pak. Masih 1:30 kok ini. Oh iya. Jadi ya, gini, ya. anemi. Orang desa bilang kurang darah, gitu ya. Kalau kita bilang kurang darah, kalau di desa dengan kita menjadi kacau. Kadang kita ngomong tentang, kadang petugas kesehatan sendiri yang salah itu. Ketika tensinya rendah, petugas kesehatan bilang kurang darah. Nah ini menjadi kacau dengan anemi tadi. Tapi kalau anemi yang jelas adalah jumlah eritrosit itu kurang. Nah kalau eritrosit dalam tubuh ya bisa kronis dan akut ya. Kalau akut biasanya perdarahan gitu, ibu melahirkan terjadi perdarahan maka darah itu keluar. Nah, itu biasanya ada sebuah penyakit yang penyakit itu menyebabkan sel darah merah di tubuh itu punya usia 120 hari usianya. Maka dia diganti oleh tubuh. Jadi tubuh kita itu membentuk sel darah merah yang lama diganti terus seperti itu. Nah, ada penyakit
yang penyakit itu menyisakan racun di dalam darah, yang menyebabkan darah tadi pecah lebih awal. Jadi, yang kedua, bisa asupan kalorinya kurang. Ya, asupan kalori. Asupan kalori artinya gizi yang dimakan ini tidak mencukupi. Yang kedua, ada penyakit seperti di lambung. Kalau di lambung ini kan anemianya sering disebut dengan anemia perniciosa. Jadi kekurangan asam folat. Asam folat ini penyerapannya adalah di lambung. Kalau lambungnya rusak, kronis gitu, menjadi berkurang sehingga aneminya, atau cacingan yang kronis, yang no moment gitu ya. Karena makanan yang dimakan itu rebutan sama cacing. Gitulah, sehingga tidak ke tubuh kita. Tapi prinsip ketika anemi, siapa yang tertutup? Itu jantung. Karena sel darah ini akan membawa oksigen itu ke sel. Di sel dipakai untuk metabolisme. Itu loh. Nah, ketika sel darahnya sedikit, selnya protes. Protesnya kemana? Ke jantung. Ada mekanisme feedback. Tubuh itu seperti komputer. Feedback mekanisme. Mekanisme itu ada positif dan negatif. Lah ini ketika dia kurang menerima oksigen, dia protes. Itu jantung. Tapi kok kurang oksigen. Ini merespon. Ya wis tak tidur. Jantungnya orang yang menjadi jadi makanya ini harus diselesaikan gitu ya, anemisnya harus diselesaikan. Ada dua. Satu, kalau memang HB-nya betul-betul anemia yang kronis, maka dia harus ditransfusi kalau memang harus segera ditransfusi. Kalau HB-nya sangat rendah ya, di bawah 8, ini 6, ada yang sampai 4, ya harus ditransfusi. Tetapi kalau dia masih batas 8 ke atas, ya, ini bisa dengan diet dan dicari permasalahannya. Mungkin cacingan, mungkin dietnya yang salah. Ya, ini diperbaiki. Selain jantungnya akan diperbaiki. Nah, ketika jantung digenjot dan dia punya sakit jantung, kejadiannya yang seperti saya contohkan di depan tadi, bisa meninggal secara mendadak. Karena ada kelainan digenjot. Seperti itu. Jadi, anemia ini karena selnya makannya metabolisme tidak terpenuhi, maka akan menjadi rusak. Ya, organ-organ akan menjadi rusak dalam jangka panjang seperti itu. Jadi, anemi sangat penting untuk harus diselesaikan. Nah, ini kalau terkait dengan ibu hamil, sangat berkaitan dengan pertumbuhan janinnya. Ini. Jadi, rematri calon pengantin, ini jangan sampai anemi. Nanti dampaknya adalah ke 1000 HPK, mengganggu pertumbuhan janin dan mengganggu pertumbuhan baduta tadi. Jadi ini yang harus diantisipasi. Itu ya. Saya kira itu. Jadi, untuk anemis. Sangat penting ya untuk anemis. Sangat penting. Iya. Biasanya bersinergi dengan program-program pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil harus. Dan juga untuk remaja putri, ya, betul. calon pengantin begitu. Dietnya, makannya, lanjut, monggo. Diet yang lanjut. Ini ada testimoni saja nih Pak dari Puskesmas testimoni, sekarang. Siap. Iya. Kegiatan yang sudah dilaksanakan termasuk Gemah Cermat itu juga sangat luar biasa untuk edukasi kepada masyarakat. Oh, ini kegiatan rutinnya apoteker yang gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat itu Pak. Oh iya, siap. Iya. Ini kegiatan Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman apoteker. Iya, ini kalau untuk Puskesmas Karanggeneng ini katanya sudah menyasar ke setiap kegiatan posyandu dan kegiatan lainnya begitu. Sebagai pelengkap, mungkin kalau ada kegiatan posyandu selain ada imunisasi, ada edukasi terkait gizi, juga sekarang kita tambahkan edukasi terkait obat seperti itu. Iya, betul. Kalau bisa tidak hanya di posyandu ya, di sekolah SMA, mungkin kalau ditambah di yasinan gitu ya. Ditibaan gitu ya. Kita mengerahkan kader-kader desa biasanya Pak, ada kader-kader yang proaktif gitu
Biasanya Betul, betul. iya, Iya. suka menyampaikan ke teman-temannya yang di acara yasinan, di Iya, itu betul, seperti betul. itu. Itu manfaat sekali di situ. Bermanfaat, iya. Alhamdulillah bisa Iya. bermanfaat untuk banyak orang. Baik, Bapak. Sepertinya ini nggak terasa ya, Pak ya. Kita bincang-bincangnya sudah cukup lama. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah Ya. ini banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan, banyak sekali pengetahuan baru bagi kita semua yang menyimak acara siang ini. Mungkin ada closing statement. Nah, ini dari Bapak mungkin untuk kami semuanya. Untuk semuanya, satu, terkait undang-undang, jangan lupa prasangka baik, ya, sama siapkan ya untuk ke depan harus siap. Kemudian yang kedua, jangan lupa manfaat dengan mandirikan masyarakat di bidang kefarmasian untuk pemanfaatannya. Dan jangan lupa tetap sehat, semangat, dan manfaat. Saya kira itu. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut menyimak acara kita siang ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa Amin. Ya, menjadikan ladang pahala untuk kita semua, Pak ya. Amin. Betul. Sekali lagi Bapak semoga sehat, semoga Amin. Tetap menginspirasi banyak orang ya Pak ya. Kami ini selalu terinspirasi sama sosok Pak Kadinkes ini. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Pak. Semoga nanti kita bisa ada acara-acara lagi, bisa sharing-sharing lagi, ketemu lagi gitu Pak. Iya, doakan kami ini yang masih muda-muda ini biar tetap semangat seperti Bapak, nggak ada menyerahnya. Semakin semangat untuk menjadi lebih baik gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya untuk siang hari ini. Baik, untuk teman-teman semuanya juga saya akhiri acara siang hari ini. Saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko.